Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Musawardana, NPM 20111000408. Di sini saya akan menjelaskan sejarah awalnya munculnya Social Studies atau IPS, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. Sejarah awalnya munculnya Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah adalah di Ruby pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum sekolah karena berbagai akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia juga terjadi, di antaranya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercangkupan. Sejarah perkembangan IPS di dunia atau di Indonesia, latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia juga hampir sama dengan beberapa negara lain. Di antaranya, situasi kacau dan pertentangan politik bangsa, kondisi beragam budaya bangsa yang sangat rentan terjadinya konflik, sehingga sebagai akibat konflik dan situasi nasional bangsa yang tidak stabil, terlebih adanya pemberontakan G30 SPKI dan berbagai masalah nasional lainnya, dipandang perlu memasukkan program pendidikan sebagai propaganda dan penanaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbangsa, bernegara ke dalam kurikulum sekolah. Dalam laporan seminar tersebut, munculnya 3 istilah dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu yang pertama, pengetahuan sosial, yang kedua, studi sosial, yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, perkembangan sosial di Indonesia. Dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia, menarik untuk melihat karya-karya ilmuwan sosial Indonesia yang berupaya mengkritisi dan memperdebatkan hegemoni berat penggunaan karya-karya ilmiah, agenda dekolonisasi akademis, hingga ikhtiar mengkonstruksi ilmu sosial Indonesia. Ahli-ahli ilmu sosial ditentang di Indonesia. Pada tahun 1930-an, masalah-masalah kebudayaan dan provinsi-provinsi yang menyertainya, termasuk ontologi ilmu pengetahuan, diperdebatkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane, menyusul para ilmuwan lainnya. Selanjutnya, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. Pengertian Social Studies. Istilah IPS merupakan terjemahan dari istilah Social Studies. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengerjaan sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Tujuan IPS sama halnya tujuan dengan bidang-bidang lain. Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi secara hakikat. Tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam suatu institusional, tiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pembelajaran. Pada setiap bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS, akhirnya tujuan kurikuler ini secara praktis operasional dijabarkan dalam tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan kurikuler IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi yang pertama,
yaitu membekali peserta didik dan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif. Yang ketiga, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental dan positif dan keterampilan terhadap lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupannya. Ruang lingkup kajian IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materinya, budayanya, kejiwaannya, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan, dan mempertahankan maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Ruang lingkup kajian IPS meliputi yang pertama yaitu substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua, gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Materi yang kedua yaitu kaitan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial, kesamaan dan perbedaan. Bagan hubungan IPS dan ilmu sosial dilihat dari kebutuhan dasar manusia dan kegiatan dasar manusia. Kaitan antara ilmu pengetahuan sosial IPS dan ilmu-ilmu sosial, kesamaan dan perbedaan. Pengertian IPS atau Social Studies. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah juga. Bidang studi yang merupakan panduan dari sejumlah mata pelajaran sosial. Terdapat banyak pengertian IPS yang diberikan oleh para ahli. Antara pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut. Menurut Natution 1975, IPS adalah bidang studi yang merupakan fasilitas atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. IPS adalah bidang studi yang menghormati, mempelajari, pengelolaan dan pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah human relationship hingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Ilmu sosial. Bahwa sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat. Semua ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, pengembangannya bermula sebagai filsafat. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita ketahui. Filsafat pada hakikatnya mempersoalkan hidup dan kehidupan manusia di dunia. Misalnya, apa arti hidup? Apa tujuan hidup? Apakah ada kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan kita sekarang dan sebagainya. Persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial. Persamaan ilmu sosial, dasar dan pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu keduanya merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, keduanya mempunyai materi yang terdiri dari kenyataan sosial dan pengetahuan sosial. Perbedaan ilmu sosial dasar dan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu ilmu sosial dasar diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang kedua, sosial dasar diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Materi yang ketiga yaitu fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Fakta. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin sering menemukan kejadian atau keadaan, misalnya ingin berhembus, laut berombak, udara menguap, awan di langit, udara turun dari langit, dan sebagainya. Hal ini seperti itu biasa disebut fakta. Fakta adalah informasi atau data yang ada,
terjadi dalam kehidupan dan kepulauan oleh para ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Contoh fakta lain adalah yang pertama gunung, yang kedua rupiah alat tukar yang sah di Indonesia, pesawat Garuda Indonesia Airlines terbakar tahun 2007 di Yogyakarta. Hubungan yang erat antara konsep dan fakta dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Bangsa Indonesia berperang melawan penjajah. Bangsa Indonesia dan dunia berjuang melawan terorisme, dan bangsa dan negara Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Fakta-fakta tersebut di atas tampak saling berhubungan dan membentuk suatu gagasan atau konsep tentang kemerdekaan. Suatu bangsa yang merdeka berani berkorban untuk memperjuangkan atau kemerdekaannya, bebas menentukan nasibnya sendiri, kedudukan sederajat dengan bangsa lain. Konsep ini krisis, istilah menuju konsep tulisan, yang berarti tulisan atau tulisan awal yang belum jadi. Konsep sederhana adalah penamaan untuk suatu yang membentuk seorang mengenal, memahami, dan memahami suatu yang tersebut. Konsep adalah kesepakatan bersama untuk penanaman suatu dan merupakan alat intelektual yang membentuk kegiatan berpikir dan memecah masalah. Generalisasi, elemen pengetahuan yang ketiga dari IPS dan dapat dikatakan hampir abstrak adalah generalisasi. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sehingga berbentuk suatu pola hubungan yang menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pemikiran kita terbentuk pola hubungan yang lebih luas. Menurut Nursyid Sumatatmadja, generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Jadi dapat disingkat bahwa seorang menyusun generalisasi konsep orang yang menarik dua konsep atau lebih dari dua sehingga saling berhubungan suatu dengan lainnya. Selanjutnya materi tentang geografi, ekonomi, dan sejarah. Konsep dasar geografi. Pengertian geografi. Istilah geografi pertama kali muncul pada abad pertama di bawah pengaruh Eratosthenes. Secara bahasa, geografi berasal dari kata geo yang artinya graphin, yang berarti ilmu dan tulisan. Untuk itu, ilmu geografi membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Menurut Supardan, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphin yang berarti lukisan atau tulisan. Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Eratosthenes, geografika berarti tulisan yang bumi. Pengertian bumi dalam geografi tersebut tidak hanya berkenan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan proses alamnya. Objek studi geografi. Menurut Astawa, menurut Ikatan Geografi Indonesia, secara umum dapat dikemukakan bahwa objek studi geografi ada dua, yaitu yang pertama, objek material. Yang kedua, yaitu objek formal. Ruang lingkup geografi. Menurut Supardan, geografi secara makro dapat dikelompokkan dalam dua subdisiplin, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi. Kajian konsep dasar ilmu ekonomi seringkali dikenal dengan babak ekonomi, yakni Adam Smith. Bahwa Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi merupakan sebuah penyelidikan ke dalam sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomos,
atau ekonomia, berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Menurut Supardan, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomos atau oikonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Objek studi ekonomi. Materi selanjutnya antropologi dan sosiologi. Konsep dasar sosiologi. Sosiologi, istilah sosial, sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte tahun 1842. Akan tetapi, dalam catatan sejarah Emile Durkheim melanjutkan istilah tersebut, menerapkannya menjadi sebuah ilmu disiplin. Kata sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu socius yang arti taman, keluarga, masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan luas dan banyak cabang yang dipersatukan. Tujuan dan manfaat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu murni atau pure science, bukan ilmu terapan. Ini berarti ilmu yang dimaksud untuk membentuk dan mengembangkan ilmu secara abstrak untuk meningkatkan kualitasnya. Konsep dasar antropologi. Pengertian antropologi. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebudayaan dan peradaban. Hal ini dibuktikan sejak zaman manusia purba sampai manusia modern. Keunikan dalam hal perbedaan ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sehingga para ilmuwan tertarik untuk mempelajari tentang manusia. Untuk ilmu yang mempelajari tentang manusia disebut antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu.